Apa subuh disebut dengan salah satunya salat fajar? Karena ada dua nama, subuh dan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tertidur itu ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di iman kita itu menjawab panggilan itu lewat respon, gelombang keimanan kita. Terpancar gelombang keimanan dalam jiwa kita yang mengingatkan kita, memberikan alarm kepada diri, cepat bangun. Ada suara adzan memanggil. Nah, pancaran kebaikan yang dari jiwa itu yang disebut dengan fajar. Kalau sudah berbentuk materi, infajar namanya. Makanya air yang memancar, kalau Anda gali mata air, keluar airnya, itu infajara. Infajar namanya. Ya, infajar. Kalau materi-materi fisikal, infajar. Ledakan bom, infijar. Air memancar, infajar. Quran surah kedua, ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Kalau dia bukan materi fisik yang terlihat, pancaran gelombang macam-macam, itu fajar. Kalau baik, fajar. Kalau jelek, fujur. Nah, cinta yang positif memancarkan gelombang-gelombang, gitu kan? Ya, itu fajar namanya. Ya, gelombang kita untuk menaati perintah Allah, fajar. Makanya salatnya disebut salat fajar namanya. Kalau gelombangnya negatif, fujur namanya. Ya. Kata kerjanya, fajar. Makanya Nabi menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari itu, Kitabul Iman, nomor hadis ke-34. Dari Abdullah bin Amr ibn As yang saya sampaikan kemarin. Wa idza khasama fajara. Kalau sudah kompleks penyakit nifaknya itu, kalau punya perselisihan pun, dia meninggalkan kawannya, tapi merencanakan bagaimana menghancurkan temannya itu. Dia udah nggak peduli, jadi nggak kepikiran lagi, gelap tuh. Dispute keadaan dirinya itu. Ya, dia gelap. Dia udah nggak peduli, nggak ingat lagi. Sudah berteman sekian tahun, sekian puluh tahun, kadang-kadang menemani, kadang-kadang membantu, kadang begini, kadang bahkan bekerja sama partner yang baik-baik. Begitu ada persoalan, dia nggak menyadari dirinya karena kena penyakit ini. Biasanya karena materi dunia, karena maksiat, karena macam-macam, terakumulasi. Kayaknya dia harus hancur, dia begini-begini datang. Ya, bisa macam-macam yang ditempuh. Ya, bisa menghancurkan proyek, menghambat, menjelek-jelekan, bisa bikin ini, bikin itu. Yang penting bagaimana caranya jatuh. Ini bahaya. Ini fajara. Wa idza khasama fajara. Nah, memperbaiki ini bagaimana? Jalannya ya ini. Syifa. Dari mana dapat syifa itu? Dari Al-Quran. Nah, ini yang dimaksudkan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa. Kalau bocor ini, ya ketutup ini bocor fujur. La ammaratun bisu. Maka memerintahkan keburukan. Ketika diperintahkan fajara. Perintahnya ammarah. Keluarlah su. Ya kan? Teruskan ayatnya. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dirahmati. Bagaimana dapat rahmat nih? Balik ke Quran. Artinya kalau kita ingin obati ini, cari penawar, nggak ada cara lain. Cuman di sini adanya. Karena kalau nggak percaya, silakan kumpulkan kitab-kitab yang disucikan. Di keyakinan manapun. Cari konsepsi tentang ini. Anda nggak akan temukan. Cara mengatasi riya, cara mengatasi sum'ah, cara mengatasi nifak, cara mengatasi ini. Penyakit jiwa itu nggak akan ditemukan. Karena memang yang paling tahu tentang ini ya pemilik jiwa. Pemilik roh. Siapa yang punya roh? Tuhan yang hak. Di mana bisa Anda temukan? Ya pernyataan Tuhan yang hak di firman-Nya. Al-Quran jelas, Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Allah yang punya. Kalau Allah yang Maha tahu, Allah yang memfirmankan, berarti kan yang punya jiwa itu tahu tentang jiwa. Sekarang lihat aja kalau firman itu benar di setiap kitab suci, tinggal digali mana yang menerangkan tentang kebenaran tentang jiwa itu. Cek. Nah, kita belajar untuk menguatkan keyakinan kita. Ya, dari bertoleransi dengan keyakinan yang lain, kita menghormati, kita tidak pernah menyoal, tapi kita ingin menguatkan yang kita yakini itu benar. Dan alhamdulillah kalau ingin belajar, disampaikan, diajarkan, la ikraha fiddin. Gak boleh kita memaksa siapapun. Tugas kita hanya menerangkan, menyampaikan, dan menguatkan keyakinan kita. Alhamdulillah kalau diikuti, tidak pun itu pilihan. Masing-masing kembali membawa resikonya ya kepada Sang Pencipta. Untuk